pagi hari ini. Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya kali ini dalam program seperti biasa. Kalau di hari Rabu itu ada saber hamenja, sampean bertanya, hambanya menjawab, yang akan menjawab pertanyaan dari Good News Family. Jadi buat Anda yang mungkin mau nanya apapun itu gitu ya, silahkan. Tentang persoalan, tentang firman Tuhan gitu boleh. Karena kira-kira mungkin 1,5 jam ke depan kita akan ada di saber hamenja ini. Jadi kirimkan WhatsApp-nya pertanyaannya di 081225225949 atau di 081575 800 949 081575 800 949 atau 081225225949. Saya sapa terlebih dahulu nih teman ngobrol saya di pagi hari ini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, ada Ibu Evangelis Elizabeth Philip. Selamat pagi, Bu. Nah, ya. Halo, Ibu. Pagi nih, Rum. Apa kabar, Ibu? Kabarnya luar biasa. Tuhan Yesus baik. Ya, ada di Semarang ini, Bu. Enggak, di Surabaya. Waduh. Ih. Tapi seneng loh masih bisa join sama kita. Jadi bisa Nah, harus ngobrol. dong. Kenapa, Bu? Harus dong. Nah, Rabu itu tidak terlupakan pokoknya. Iya. Rabu itu tidak terlupakan. Jadi buat Anda yang mungkin mau nanya silakan 081225225949 atau 081575800949. Kenapa? Karena kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi saya minggu lalu nggak punya sisa pertanyaan, gitu ya. Minggu lalu saya nggak punya sisa pertanyaan. Pertanyaannya saya merasa sudah saya bacakan semua. Saya merasa itu sudah dijawab semuanya. Tapi kalau Anda ada yang, "Loh saya belum dijawab loh Ningrum." Oke, silakan, kirimkan lagi pertanyaannya atau Anda kirimin saya aja WhatsApp-nya gitu ya. WhatsApp-nya di "Hai" gitu ya, nanti, pertanyaan yang ini nih belum dibacain gitu. Nah gitu, nanti nanti akan saya bacakan, oke? Tapi ini udah ada pertanyaan yang masuk, kita akan langsung jawab pertanyaannya aja ya. Buat Anda yang mungkin lagi mobile atau lagi apapun gitu ya, berhenti sebentar kalau mau nanya, tulis dulu pertanyaannya, WhatsApp-nya, terus kirim ke kita di 081225225949 atau 081575800949. Nah, telepon juga boleh di 0248455949 atau WhatsApp call-nya di 081225225949. Bu, ini udah ada pertanyaan yang masuk, kita jawab terlebih dahulu ya, Bu. Monggo. Selamat pagi, Ibu. Ibu mohon Pagi. penjelasannya untuk ayat 2 Timotius 2 ayat 22. Sebentar, saya bukain dulu. 2 Timotius 2 ayat 22. Oke. Judul perikopnya itu nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Tetapi ini langsung saja ayat 22-nya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, Iya itu Bu, pertanyaannya minta dijelaskan itu. ya itu sebetulnya harusnya sudah gamblang banget ya, jauhilah Mm-mm, nafsu orang muda ya. Kalau mm-mm, orang muda itu kan ya masih berangasan, istilah bahasa Jawa itu masih berangasan, emosinya belum terkontrol gitu kan. mm-mm, Terus mm-mm, kalau sudah apa ya, hal-hal seperti itu yang terlebih untuk anak-anak muda itu nafsunya itu yang mm-mm, apa namanya nggak terkontrol gitu, nggak terkendali. Nah itu mm, harus masih suka berkelahi, masih suka mm-mm, nuntut, masih banyak hal-hal yang dia nggak ngerti lah ya. Jadi masih istilahnya tuh masih duniawi gitu loh. mm-mm, mm-mm.
Mm. Sebagian besar loh ya, apakah semua anak muda? Enggak. Sebagian besar rata-rata. Anak muda itu masih emosi, masih masih jiwanya masih penasaran, masih Mm. kepengen mencoba ini dan itu. Kan masih kayak orang mengembara dan berkelana. Terus menjauhilah nafsu anak muda, terus apa tadi Ningrum? Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, Dengan kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang keadilan. Ya, keadilan. Mm-mm. Terus itu tadi apa? Kejarlah Kesetiaan, keadilan, kesetiaan, kasih, terus kasih, damai, terus damai damai, sejahtera dalam hidup bersama ya. ya, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Iya. Jadi itu yang harus dikejar yaitu Mm-mm. keadilan. Kadang-kadang dalam kehidupan anak muda itu pokoknya dia merasa dirinya benar, dia Mm-mm. nuntut itu ya, dia nggak belum punya standar standar kebenaran itu tuh yang sebetulnya apa. Nah, kalau kita mau tahu keadilan itu, ya kita harus ngikutin hukum Tuhan gitu. Mm. Ikuti hukum Tuhannya ada. Begitu kita melakukan firman udah itu adil kok. Mm-mm. Kesetiaan anak muda itu kalau dalam hal kesetiaan mungkin mesti belajar ya. Mm-mm. Apakah semua enggak ada anak yang masih muda tapi sudah punya jiwa setia gitu. Mm-mm. Bisa, itu memang sudah, tapi sebagian besar mesti berlatih. Nanti kalau ditawari yang sono, ditawari orang lain, dia udah penasaran. Dia Mm. kepengen mencoba yang lain, gitu kan? Mm. Ya. Punya belas kasihan. Ada Mm. anak yang muda itu sudah punya belas kasihan itu ada, tapi nggak semua, nggak semua. Jadi kita juga harus belajar tentang apa belas kasihan itu harus tetap diajarin. Mm. Coba jangan egois dan jangan mementingkan diri sendiri. Jangan Mm. pokoknya aku sih gitu. Pokoknya aku dulu. Nggak peduli orang lain tuh nggak boleh juga. Mm. Jadi itu harus dikejar. Harus dikejar berarti apa? Harus terus dilatih dari hari ke hari Mm. sampai kita itu bisa temukan mengalami dan melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, adil, setia, punya penuh dengan belas kasihan, hidup berdamai. Mm. Hidup berdamai ini pun harus dilatih loh. Kami Putri Sion itu Mm. eh, apa ya hidup berkumpul persekutuan itu sudah 35 tahun gitu loh. Tapi prosesnya kami untuk hidup berdamai satu dengan yang lain nggak berantem. Ya udahlah tahu kelemahan teman satu Mm. kita bisa ngalah. Kalau dulu diributin kamu nggak boleh begini, kamu begini gitu. Jadi nggak ada kedamaian. Mm. Tapi ketika kita bisa memahami teman satu dengan yang lain, kenapa kita bisa damai? Karena kita bisa melihat begini, ya sudahlah, Mm. kekuranganmu itu nutupi ke apa? Untuk ditutupi dengan kelebihan yang lain. Mm. Kelebihan kita untuk menutupi kekurangan Mm. orang lain. Mm. Sehingga dari situ tuh kita bisa hidup damai. Nggak gontok-gontokan, terus bisa ngalah. Oh kalau dulu mentingin diri sendiri, yang penting aku sih. Tapi kalau sudah mengejar kedamaian, kita nggak mementingkan dengan aku sih, enggak. Sudah bisa melihat kepentingan orang lain. Mm. Nangkep Ya. ya, sebetulnya itu Ya. hal yang gampang, apa ya memang hari-hari lah, hari-harian Mm. lah, yang Mm. sudah kita alami. Yep. Oke, semoga jelas ya yang bertanya ini tadi. Sebetulnya kalau dijabarkan nafsu orang muda ini bukan hanya anak muda sih yang mengalami gitu ya. Kadang mungkin kita juga kalau kita masih yang nggak sabaran gitu ya. Orang muda kan itu identiknya dengan hal-hal begitu. Mungkin kita yang sudah dewasa tapi kita masih memiliki hal itu juga perlu untuk koreksi juga tentang hal itu ya. Oke. Ya. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi dari Risma.
Bu, apa yang dimaksud mengalami Tuhan secara pribadi? Bagaimana caranya, Bu? Ngalami Tuhan secara pribadi. Hmm. Gini, apa yang Tuhan katakan itu tergenapi. Hmm. Misalnya, ya, ketika pertama kali, oke, Hmm. ngalami Tuhan secara pribadi. Saya sebetulnya dengan kemauan saya sendiri, dengan keinginan saya sendiri, dengan usaha saya sendiri itu, saya nggak bisa berubah. Hmm. Tapi ketika saya jumpa pribadi dengan Tuhan, entah itu lewat firman, entah itu lewat ibadah, entah itu lewat lagi berdoa, Tuhan menjamah kita sendiri, hadir. Bisa kan? Semua bisa. Tapi kehadiran Tuhan lewat firman atau lewat doa atau lewat renungan atau lewat penyembahan, misalnya gitu ya, itu bisa membuat kita berubah. Hmm. Kenapa? Karena kita mendapat pewahyuan tadi loh. Pengertian yang membuat kita, oh aku nggak boleh begini. Nah Hmm. pengertian itu pewahyuan itu yang membuat kita terus jadi punya kekuatan dan ngalami keberanian untuk berubah. Hmm. Jumpa pribadi dengan Tuhan. Yang Hmm. kedua, jumpa pribadi dengan Tuhan dengan di awal ya, di awal tuh seperti itu. Hmm. Terus di tahap prosesnya, prosesnya setiap kali kita punya masalah, kita Hmm. meresponi sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dan itu terjadi. Firman itu terjadi. Hmm. Misalnya, kamu nggak usah takut terhadap mereka. Karena aku menyertai kamu dan aku yang akan berperang untuk engkau. Nah, Hmm. ketika kita punya masalah, kita nggak pakai kekuatan kita sendiri. Dan kita benar-benar ngelihat Tuhan itu berperang gantikan kita. Menghadapi musuh. Orang-orang yang tadi musuhi kita tiba-tiba bisa berdamai dengan kita. Orang yang jahati kita tiba-tiba bisa ngalami musibah gitu ya. Bukan kita terus mensyukurin dia loh ya. Nyukurin dia, enggak. Hmm. Tapi kita ngelihat Tuhan yang membalaskan semua kesalahan. Contoh-contoh, misalnya nih ngalami Tuhan itu hadir ya. Satu kali teman saya itu punya masalah. Punya Hmm. masalah, sebetulnya dia nggak salah. Tapi Hmm. di pihak orang itu yang salah. Hmm. Tapi dia sudah diem. Oh, malah orang itu marah-marah. Yang Hmm. ngancam untuk anaknya akan diperkosa, anaknya akan diculik, anaknya akan dibeginikan, dibegitukan. Pokoknya diancam secara hukum gitu ya. Hmm. Eh, teman saya itu hanya ngucap syukur, dia hanya Hmm. berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Dan Tuhan sudah kasih firman, pembalasan itu hakku. Hmm. Bilang gitu. Tapi Tuhan bilang kalahkan kejahatan dengan perbuatan baik. Hmm. Orang yang ngancam itu pergi. Hmm. Kecelakaan tangannya putus. Hmm. Hmm. Sampai sekarang cacat gitu loh. Hmm. Jadi apakah itu doa teman saya? Enggak. Bukan. Teman saya enggak pernah doain musuhnya untuk celaka. Enggak. Tapi Hmm. dia hanya mengucap syukur, dia mempercayai bagaimana Tuhan yang akan berperang gantikan dia. Ya. Itu. Mungkin Hmm. cukup ya, Ningrum ya, jelas ya. Iya, jelas, jelas. Mengalami Tuhan itu ya kita mengalami janji-janjinya Tuhan di dalam kehidupan kita, gitu ya. Betul. Ketika kita mengimani apa yang Tuhan janjikan buat kita, dan terus kemudian itu terjadi di dalam hidup kita, yaitu kita mengalami Tuhan secara pribadi. Dari situ sebetulnya tahapan pertumbuhan iman kita semakin naik, kan? Karena kita ngelihat dan kita ngalami, wow Tuhan tuh keren ya, naik lagi. Wow Tuhan tuh keren ya, gitu. Terus ya. Yang kedua, ini ada dua pertanyaan soalnya, jadi saya pisah. Bu, 2 tahun 8 bulan ini kami tinggal di tengah-tengah orang fasik dan toksik. Itu sangat gak mudah buat kami. Hampir 1,5 tahun ini mereka terang-terangan dan zolimi kami. Melalui uang jimpitan setiap berapa hari sekali, mereka datang dan nagih jimpitan sambil bilang kosong sekian. Padahal kami isi setiap hari, Bu. Hal itu sering terjadi berulang-ulang.
Kami pernah kosong 5 hari karena benar-benar nggak punya uang. Tapi lagi-lagi mereka datang dan bilang kosong 13 kali. Lalu sisanya itu kemana, Bu? Walau begitu suami tetap kasih uang sejumlah yang mereka minta. Suami bilang pada saya dan anak bahwa itu bukan uang jimpitan tapi anggap saja sebagai sedekah kita tiap hari buat mereka. Ikhlaskan saja. Tuhan Maha Kaya dan tidak tidur. Biarlah Tuhan yang balas mereka. Saya sangat sakit hati pada mereka. Belum puas mereka fitnah dan ganggu kami tiap hari, mereka tipu kami soal uang. Mereka pakai uang itu buat pribadi, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Saya selalu gemetar karena nahan marah setiap kali lihat dan dengar suara mereka. Gak bisa menghindar juga, Bu, karena rumah mereka di depan dan kanan kiri rumah saya. Mohon jalan keluarnya, Bu, agar saya bisa cepat bebas lepas dari zaliman mereka. Saya sudah coba mengampuni, tapi masih sakit hati, sakit banget, Bu. Ingin rasanya marah sama mereka. Oke, itu namanya ibu bukan lepas. Kalau orang sudah ngampuni ya udah. Yang kedua, ibu nggak bisa. Gini loh, Tuhan sudah bilang gini, aku melepaskan engkau domba di tengah serigala. Jadi Mhm, nggak usah bingung di sekeliling kita orang fasik, di sekeliling kita orang orang apa tadi? Orang eh, yang resek, orang hmm, yang apa. Udah nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting bukan kita. Itu prinsip. Apa yang jadi prinsip suami ibu itu tadi benar. Bahwa itu bukan uang jimpitan, tapi itu sedekah. hmm, Kenapa ibu mesti marah? Bu, ini justru merupakan kesempatan ibu untuk dipermuliakan Tuhan, loh, Bu. Ibu dibully, ibu dihina, dicemooh. Yang penting kan memang ibu memang lagi nggak ada. Orang mau menghina kita, terima kasih. Karena dengan adanya orang menghina kita, Tuhan punya alasan untuk memuliakan kita. Dengan adanya orang merendahkan kita, Tuhan punya alasan untuk meninggikan kita. hmm, Kalau nggak ada mereka itu semua, ibu nggak akan ditinggikan dan ibu nggak akan dipermuliakan. Justru dengan adanya orang menghina ibu, nah itu kesempatannya nanti Tuhan akan permuliakan ibu. Saya baru berapa hari ketemu dengan satu orang. Dulu ya, semua teman-temannya itu eh, bergunjing membicarakan dia. Dia itu jualan roti, dia jualan makanan, jualan apa aja. Dan kalau jualan tuh gigih. Jalan kaki kemana-mana itu dia jalan kaki pakai sepatu cat. Dia diomongi teman-temannya, dia diem. Dia diem, dia nggak urusan. Dia tetap bersikap baik. Saya kaget. Baru berapa hari yang lalu ya, saya ketemu dia sebentar-sebentar. Eh, belum 5 hari sih ya kita kelihatannya ya. Hari Jumat kalau nggak salah. Jumat sampai hari ini. Jumat, Sabtu, Minggu. Bener kan? Baru 5 hari. Saya kaget. Kemarin ketemu sama saya. Dia cerita gini sama saya. Bu, dia sebut nama anaknya. Sekarang ada di Eropa. Dan anaknya ini yang kirim buat ibu dan bapaknya. Yang dulu dihina orang, diomongin orang gak karuan. Hari ini anaknya itu di Eropa dan dia bilang, saya baru jalan-jalan Bu ke Belgia, ke Jerman, ke Belanda, ke Prancis, kemana-mana. Saya tuh diem. Saya bilang luar biasa Tuhan Yesus itu ya. Tuhan Yesus tuh luar biasa. Ibu kalau ngelihat kondisi ibu, orang ini dulunya benar-benar susah Bu. Itu tempatnya dia rob kayak begitu, banjir kayak gitu, miskinnya tuh ngelebihi loh Bu. Tapi hmm, saya ngelihat janji Tuhan terjadi dalam hidup ibu keluarga ini. Anaknya dua-dua menjadi orang yang berhasil diberkati Tuhan. hmm, Padahal dulu kalau sekolah ngantar sekolah anaknya juga dibully teman-temannya. Ibunya juga dibully karena dia mesti jualan. Bapaknya juga dibully. Diapain? Tapi hari ini keluarga ini ditinggikan Tuhan. hmm, Luar biasa. Anaknya kerja di Eropa dan hari ini anaknya sudah punya duit bisa kirimin ibu bapaknya bisa keluar negeri jalan-jalan. Jadi ada waktunya kita ini
direndahkan, dibully, dihina, dicemooh, nggak apa-apa. Asal ibu periksa diri aja dan periksa hati. Oh ya udah. Kalau ibu belum masih sakit hati, berarti ibu belum legowo. Ya. Ibu kalau mengampuni ya udah nggak usah sakit hati. Ngertilah kalau itu Tuhan proses hidup yang harus dilewati. Kecuali ibu nggak mau ngalami janji Tuhan terjadi ya ikutin aja sakit hatinya. Tapi kalau ibu ngalami Tuhan, harus lepaskan sakit hati. Nggak ada gunanya kok sakit hati dipertahankan. Ibu tarik napas panjang, sebut nama orang-orang itu tetangga-tetangga yang suka menghina. Dalam nama Yesus Tuhan aku ngampuni mereka. Perkara uangnya ibu pakai, itu bukan urusan ibu. Itu Ya. urusan dia. Yang penting ibu usaha memberi sedekah. Kalau dia ngambil berarti dia yang dalam kekurangan. Dia masih mau mengambil hak orang miskin, ya udah itu terserah dia. Ya. Ya, mungkin cukup Ya. jelas ya, Ningrum. Jelas Bu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dan buat Bu Risma, tadi ya, kalau masih ada rasa marah, kalau masih ada rasa jengkel, berarti Sakit belum hati, selesai pengampunannya, gitu ya. betul. Lakukan lagi. Kalau masih ngelihat dia masih gemeter, katakan lagi, Tuhan aku mengampuni dia, gitu ya. Sebut namanya. Tuhan aku mengampuni terus menerus. Itu kadang-kadang gitu loh. Semakin kita sakit hati sama orang itu justru orang itu muncul terus di depan kita. Iya, betul. Kita pengennya nggak ketemu, kita pengennya nggak ngeliat, tapi bisa aja orang itu bakalan bolak-balik wirawiri di depan kita. Nah, Karena justru memang, sebetulnya, karena memang Tuhan kepengen kita sampai tuntas. iya betul. Jadi Berubah, yang harus berubah tuh diri kita, bukan orang lain. iya, yang harus berubah itu diri kita dan bukan orang lain. Jadi pada saat itu ya itu tadi gitu ya. Ketika kita ngelihat wajahnya dan kita masih emosi, bilang Tuhan, aku mengampuninya dalam nama Tuhan Yesus. Terus aja Itu sampai ketika kejadian kita berapa ya? Yang Mm-mm. ketika Yakub mau ketemu Esau, dia ketakutan. Ya, Terus satu kali Esau bilang gini sama Yakub, apa yang kamu kepingin? Yakub cuma jawab gini, aku sudah ndak butuh, ndak perlu apa-apa. Melihat wajahmu aja, aku sudah melihat wajah Tuhan. Jadi Mm-mm. sampai di wajah musuh itu kita ngelihat wajah Tuhan. Itu. Yes, betul. Ya, betul. Sampai Kejadian ketika kita 32. ngelihat, ya Bu, Kejadian 32. ya kejadian 32. Itu Kisahnya kalau Esau sudah dan Yakub. kami itu seperti itu. Ya, sampai kita ngelihat wajah Tuhan di musuh kita gitu ya. Oke, tetap semangat ya Bu. Ketika ketemu orangnya, ngomong aja buat diri sendiri, aku mengampuni gitu ya. Sampai gak ada lagi tadi jengkel, marah dan lain sebagainya. Lanjut. Selamat pagi Ningrum, pagi Bu Eli, selamat pagi. Di Bu di Matius 26, Matius 26 ya. Ayat yang ke-29 sampai 30 ada pernyataan Yesus mengenai pokok anggur. Oke, ini tentang penetapan perjamuan malam ya. Lalu di ayat 30 Tuhan Yesus menyanyikan pujian. Bu Elis, apa ya yang dinyanyikan di pujian tersebut? Terima kasih. Nanti kalau saya ketemu Tuhan Yesus tak tanyain ya. Iya, karena di sini cuman ditulisnya sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di ayat 30 tuh seperti itu. Ya, Iya. Kalau ya, nggak ditulis di situ kan kita nggak perlu ya. nggak ngerti ya. Kalau nggak ditulis nggak kita nggak ngerti ya sudah kita nggak perlu tahu lah. Yang penting kita melakukan aja apa yang kita ngerti ya. Cuman kalau kalau menurut saya gitu ya Bu, kan pada masa itu kan memang Yesus beribadah secara Yahudi gitu ya. Yang Iya, dinyanyikan iya, pastinya adalah nyanyian-nyanyian yang iya, semacam dari Mazmur, iya, Mazmur iya, Daud iya, gitu. iya. Ya, Betul ya ya, Bu? ya, betul, betul. Ya wis itu. Heeh. Kalau paling sederhananya adalah yang dinyanyikan yaitu yang dari Mazmur Daud, terus kan ada Asraf dan lain sebagainya itu kan adalah Nah, nyanyian-nyanyian pada masa.
Nah, Asaf, 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 Jedutun, Asaf. Heeh. Asaf, Jedutun, terus Yes. ada lagi. Ya udah itulah. Heeh, jadi nyanyian pujian itu kan memang nyanyian pujian dan ya itu sebetulnya yang tapi kalau ditanya pada saat itu yang mana, nah nanti kalau ketemu Tuhan Yesus baru ketemu baru tahu. Tuhan Iya. waktu itu nyanyinya yang mana gitu. Itu menyanyi atau memuji Tuhan ya? Menyanyikan nyanyian pujian, Menyanyikan. Bu. Ya, ya berarti dia menyanyikan Mazmur yang mana kita nggak Yes, tahu. betul. Nah, Tapi kalau pada masa itu nyanyian pujiannya yaitu Mazmur dari kitab Mazmur itu. Itu kan ya. memang nyanyian Tujuannya pujian. apa nggak penting, yang penting hatinya Yesus memuji. Iya, betul. Nyanyi itu berarti tanda ada sukacita dan ucapan syukur dalam hatinya dia. Ya. Oke, lanjut ya. Semoga puas dengan jawaban ini. Memang seolah-olah sepertinya kayak nggak menjelaskan, tapi memang itulah kenyataannya seperti itu ya. Lanjut. Selamat pagi Ibu. Oke, Sebentar. Selamat pagi Bu Elis, selamat pagi Ningrum. Pagi Bu Elis. oke. Kenapa orang yang mempunyai pergumulan, ada yang setia mencari Tuhan, tapi ada yang nggak bisa ngapa-ngapain. Rasanya susah mulutnya untuk berdoa. Terima kasih. Itu memang harus dilawan. Hmm, Susah sekali untuk eh, apa namanya? Susah sekali untuk mengucap syukur atau berdoa. Itu memang seperti itu, makanya mesti dilawan. Kalau kita pakai perasaan, pasti mulut kita susah. mm-mm, Nggak bisa ngucap syukur. Kita bisa mengucap syukur, bisa nyanyi, memuji Tuhan. Itu hanya dengan tindakan iman, keputusan iman kita. Maka kan setiap kali saya bilang, ikut Tuhan Yesus itu kalau pakai perasaan nggak bisa. Tapi mm, harus pakai iman. mm, Harus pakai iman. Sekarang ya, ketika mata saya buta pertama kali ya, bayangin gimana saya bisa ngucap syukur. Yang saya melayani dengan mata melek tadinya, saya bisa loncat, saya bisa apa aja, ya. Tapi mm, tiba-tiba lagi getol-getolnya melayani Tuhan, mataku tambah buta. mm, Itu hal yang sangat tidak mudah. Kalau ngikut perasaan saya nggak bisa. mm, Tapi saya ngambil keputusan iman, saya paksakan keluar dari mulut saya. Tuhan aku ngucap syukur, Tuhan Yesus aku ngucap syukur, Tuhan Yesus aku ngucap syukur, yang buta mataku tapi kupingku ndak budek. Tuhan terima kasih, mataku buta tapi lidahku nggak keluh, aku nggak bisu, aku masih bisa ngomong. Tuhan terima kasih, mataku buta tapi tangan kakiku nggak lumpuh, masih bisa gerak, otakku masih nggak pikun. Saya ngucap syukur dengan hal yang lain. mm, Itu memang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa memang itulah yang dikatakan usaha. Itulah yang dikehendaki Allah bagi kita yang hidup dalam Kristus. Kenapa kalau buat orang yang nggak dalam Tuhan, Tuhan nggak nyuruh kita begitu. Tapi kalau kita yang sudah percaya Yesus, Tuhan cuma minta kita ini mengucap syukur. yeah, Karena Tuhan Yesus sudah selesaikan kok. Kita mm, ngucap syukur aja bagian kita. Nanti kan Tuhan akan kerjakan semua yang lain buat kita. Dengan caranya yang ajaib yang kita nggak perlu ngerti dan nggak tahu caranya. Ya, mm, ini yeah, harus dilawan. Harus dilawan. yeah. Paksakan gitu ya, dipaksa gitu dan terus kemudian untuk tadi mulai dari mengucap syukur. Kalau kita ngikut perasaan, nanti perasaan yang berbicara lebih keras gitu ya, perasaan yang akan lebih menguasai. Kalau kita pakai perasaan nggak mungkin kita bisa ngucap syukur karena perasaan kita kecewa, Ya, luka, ya, sakit, mm, jengkel, marah, banyak hal. mm, Mau ngomel gitu kan. mm, Ya udah. ya, oke. Jadi mengucap syukur gitu kan, paksa mulutnya untuk mengucap syukur. Itu Eh, usaha persis- kita. gimana Bu? Itu usaha kita. Ya, di dalam segala perkara tadi ya dicari
gitu ya. Orang Jawa itu juga seringkali prinsip yang baik gitu ya, berapa waktu kita ngobrol gitu kan. Orang Jawa itu untungnya gitu ya. Tadi yang diucapkan Bu Elis tadi kan gitu. Saya buta tapi saya masih bisa ngomong gitu ya. Saya buta tapi saya masih bisa berpikir. Aku kok gak buta, telingaku nggak budek, Nah, mulutku nggak gitu. Untungnya tanganku untungnya. kaki bisa Ya ampuh itu, itu. heeh. Itu itu untungnya kata kalau orang Jawa bilang. Iya. Udah bisa-bisaan gitu ya. Masih bahasanya untungnya aja iso urip gitu ya. Ya kan? Oke. Em, lanjut. Ini tadi yang dari Matius 26 ayat 29 sampai 30. Bu Elis yang ayat 29 pengertiannya apa ya? Terima kasih. Oke. Ini Matius 26 ayat 26 sampai 29. Judul perikopnya adalah penetapan perjamuan malam. Ayat 29-nya yang ditanyakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Yang dimaksud pengertiannya apa ya, Bu? Ya kita nanti akan ngalami pesta Mm-mm, bersama Kristus karena anggur itu bicara tentang sukacita, mm-mm, ya. Anggur itu mm, bicara tentang kesukaan. yep, Tuhan akan makan bersama kita nanti di dalam kerajaan Bapa itu ketika kita semua sudah memasuki pesta kawin anak domba Allah. mm, Ketika kita ketemu Tuhan Yesus sebagai mempelai yang tidak bercacat celah. mm. Itu aja. Maknanya itu ya, Bu ya. Heeh. Ya, karena ini adalah penetapan perjamuan malam. Ini tentang perjamuan Ya. perjamuan kudus Perjanjian tadi. kudus. Perjamuan malam itu perjamuan terakhir kok. Ya, perjamuan malam. Perjamuan itu kan pesta juga Mm-mm. makan sama. Oke, semoga jelas ya. Kalau belum jelas boleh tanyakan lagi yang bagian mananya yang belum jelas. Silahkan kirimkan melalui WhatsApp juga sama 081 225 225 949 081 575 800 949. Yang mungkin minggu lalu merasa atau kapan itu kok belum jelas ya atau belum dijawab pertanyaan saya Ningrum, boleh silakan. Kirimkan pertanyaannya sekarang atau diklik lagi yang ini belum dijawab misalnya. Silakan. Karena kita masih punya banyak waktu nih sampai jam 10:30 nanti. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Selamat pagi Bu. Bu, kalau seorang wanita suaminya sudah meninggal, apakah wanita ini boleh menikah lagi? Ada hal-hal lain yang perlu dipikirkan atau menjadi pertimbangan atau tidak? Terima kasih. Boleh. Kalau suaminya udah menikah, boleh menikah lagi. Karena perjanjiannya udah selesai. Boleh menikah lagi. Mm-mm. Tapi yang perlu dipertimbangkan begini, harus menikah dengan orang yang nggak punya pasangan sudah, nggak punya istri, ya, Mm. punya istri, nggak punya keluarga. Yang kedua, tanya coba, ini pisahnya kenapa? Pasangan yang baru yang bakal menikah ini, tanya kenapa pisahnya? Pisahnya cerai hidup atau cerai mati, berpisah karena kematian. Mm. Yang ketiga yang perlu dipertimbangkan, apakah pasangan Anda mau terima anak-anak Anda? Mm. Karena ada orang menikah, suaminya bilang gini, tapi aku nggak mau anak-anakmu. Mm. Nah kalau Anda disuruh lepas dari anak, kalau saya ya nggak mau. Karena bekas suami bisa, tapi bekas anak tuh nggak ada. Jadi kalau pasangan yang baru yang mau terima Anda, mau terima dengan anak-anak Anda, ya puji Tuhan. Sebaliknya kalau pasanganmu yang baru ini juga sudah berkeluarga dan sudah punya anak,
pertimbangkan apakah Anda bisa mengasihi anak-anak dari bawaan suamimu itu seperti Anda bisa mengasihi anak-anak Anda. Kalau enggak ini akan jadi masalah baru ya. Itu. Mm, mm, mm. Artinya ada keberatan-keberatan lain nggak gitu ya Bu, dalam artian tadi ya, antara Ya, anaknya dan ya, lain sebagainya ya, seperti itu? ya. Ya, betul. Kalau sudah punya anak begini, nggak bisa bilang gini. Yang penting kita suka sama suka. Anak nggak suka nggak apa-apa, yang nikah kita. Oh Mm, ya, kecuali Anda milih putus hubungan dengan anak ya. mm, Misalnya atau anak jauh dari Anda, ya emang sih memang anak juga nggak bisa menggantikan posisi suami atau istri pasangan. kan. Mm, Tapi harusnya anak-anak dikasih pengertian sampai anaknya bisa terima gitu. mm, Itu yang perlu dipertimbangkan. ya. Jadi memang sebetulnya akan lebih setiap pernikahan itu akan ada banyak pertimbangan gitu ya. Iya. Ada banyak pertimbangan, ada banyak hal yang harus ditanyakan lagi, dikaji ulang lagi, dipikirkan lagi. Apalagi kalau bukan yang kali pertama gitu kan, yang dulu berakhirnya kenapa, sebabnya apa, dan lain sebagainya itu perlu diselidiki gitu ya dengan lebih lebih tepat. Jangan sampai terjadi persoalan atau terjadi hal-hal di ke depan, tapi sudah kalau misalnya sudah terlanjur terikat dengan pernikahan terus kemudian nah gitu kan akan lebih repot lagi ya Bu ya. Iya. Jadi em, mungkin buat yang bertanya ini tolong ini lagi pertimbangan-pertimbangan tadi. Yang Ya Bu. paling dipertimbangkan itu yang paling penting itu anaknya boleh nggak dipisahkan dari anak gitu loh. Mm, mm, Harus mm, bisa saling menerima mm, ya. mm, mm. Itu aja. Jadi sama-sama menerima gitu ya. Anaknya juga Iya. bisa menerima orang baru gitu ya di dalam keluarganya. Si pasangan yang baru ini juga bisa menerima anaknya. Ini satu paket istilahnya seperti itu ya. Iya, betul. Mm-mm. Saya ngelihat ada satu eh, orang yang pernah konseling sama saya, suaminya tuh bisa deket sekali sama anak-anaknya. Bisa deket. Terus siapa? Dia jadi ibu tiri juga, dia bisa deket sama anak-anak suaminya. Jadi dua keluarga ini bisa menyatu dan anak-anak tirinya nggak merasa kalau itu mama tiri. Ada. Hmm. Mm-mm. Tapi pertanyaan-pertanyaan begini dipertanyakannya sebelum menikah ya, gitu. Jangan Oh sampai iya. ketika. Harus dipertanyakan dan dipertimbangkan dengan masak sebelum menikah. Hmm, hmm, Kalau sudah menikah ya sudah. ya, Terus jangan lupa pasangannya harus seiman. ya betul. Pasangannya harus seiman. Pasangannya harus tadi menerima anak gitu ya, kalau memang ada anak. Terus sama-sama ya, dua-duanya harus sama saling menerima anak. Karena nggak mungkin gitu kan, eh, yang ini mau terima anaknya, yang sana nggak mau gitu ya. Itu harus satu paket. Terus juga keluarga gitu juga sama. Keluarganya bagaimana gitu kan. Ya. Ini harus jadi pertimbangan gitu ya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan gitu. Karena prinsipnya sama, pernikahan ini ya sekali gitu kan. Dalam artian walaupun pasangannya sudah menikah, dia mau menikah lagi ya ini harus terikatnya seperti itu. Prinsipnya sama. Jangan terus kemudian sudah menikah tapi merasa bahwa gampang nanti. Jangan seperti itu. Oke, lanjut. Yang mungkin mau nanya silakan di 081 225 225 949 atau di 081 575 800 949 081 575 800 949 atau 081
225 949. Yuk, mumpung masih panjang waktunya, mungkin lagi ada banyak hal gitu ya, jadi yang kirimkan WhatsApp sedikit, habis ini biasanya terus jadi rame kalau Ningrum habis ngomong kayak gitu. Ningrum nggak sadar ya, ini pertanyaan juga nggak putus loh, ini banyak loh, sudah berapa? Iya Bu, beneran sampai sekarang ini pertanyaan juga gak putus dari tadi ada terus. Cuman ini masih belum ada yang masuk lagi, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, Seru nggak apa-apa kita. kan? Gimana Bu? Seru kan? Kita Mm-mm. ngobrol sendiri juga nggak apa-apa. Betul, betul. Kita ngobrol sendiri seru. Bu, tadi tentang pertanyaan yang pertama tadi tentang apa nafsu anak muda. Kan kalau hari ini gitu ya beberapa kasus gitu kan ada anak-anak muda yang akhirnya mereka itu mengalami apa sih kayak depres gitu ya sampai akhirnya ada yang memilih untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Ini sebetulnya kalau buat anak-anak muda gitu ya Bu. Pendekatannya kita gitu kalau menurut Bu Elis sendiri, pendekatannya kita sama mereka untuk mereka itu bisa jauhin hal-hal yang seperti itu tuh gimana sih Bu? Ini Ningrum sendiri nih yang tanya nih. Gini loh, saya ngelihat rapuhnya generasi kita, generasi yang sekarang ini, Mhm. mentalnya tuh jelek, Ningrum. Hmm, Karena baru dibully gitu aja loh. Baru dibully gitu aja nggak tahan bunuh diri. ya, Padahal anaknya ganteng, ya, pinter. mhm, Tapi kok bisa ya serapuh itu gitu kan? mhm, Satu, pasti peran keluarga. Tapi saya pun dari kecil dibully. Nggak dibully sama orang dalam. Tetangga itu kalau bully itu ya mhm, gila. Gitu loh. Udah mhm, kalau madani itu orang Jawa itu kan padanan, ya, dipadani gitu. Kalau Madani, bilang keluarga kita tuh ya sampai mhm. bilang tindel curut wirok dilebokke gentong tutupi besek dipangani gimbal sampai kayak begitu. Misalnya gitu kan ya. Eh, Gimana ya? Itu memang pengaruh dari orang tua yang didik anak juga hal dalam hal gitu. Kita Mhm, juga secengeng anak zaman sekarang ya. ya, Ini anak zaman sekarang tuh kalau menurut saya itu terlalu mungkin dimanja orang tua, nggak mhm, dididik. Maksudnya, oh karena anak satu, anak cuma dua, disayang gitu, mhm, berkelebihan. mhm, Misalnya dulu anak zaman saya kita nggak bisa curhat-curhat gitu kan, tapi zaman mhm, sekarang anak kadang ini, mami itu tadi di kelas aku diginiin, bilang biarin aja nggak masalah. Orang mhm, dibilang seperti babi kok. Kalau seperti babi itu kamu bukan babi. Kalau kamu dibilang kamu gendut seperti manusia, nah itu kamu perlu bingung berarti kamu bukan manusia babi. yes. Tinggal diluruskan, diarahkan. Kalau dibilang, katanya gini, enggak kok, kamu cantik, kamu Hmm, ganteng, kamu bagus, begini, begini, begini. Harusnya bagian kita tuh cuman meluruskan dan membenarkan. Yang hmm, kedua, mempersiapkan anak-anak kita itu dekat sama Tuhan, hmm, ngerti hukum Tuhan. Bahwa ketika kita ini direndahkan, itu waktunya Tuhan itu justru akan eh, meninggikan kita. Tapi kalau kita dihina, kalau kita diejek, justru hmm, itulah kesempatannya. Kita itu hmm, akan dipermuliakan Tuhan. hmm. Ya, artinya pengertian-pengertian begini gitu ya, mempersiapkan anak-anak itu dekat sama Tuhan, ngerti identitas sesungguhnya siapa dia, itu menjadi hal bagian yang penting gitu ya untuk ditanamkan kepada anak-anak di masa sekarang ya, Bu. Iya, dan pengertian bahwa mereka itu berharga di mata Ya. Tuhan, bahwa hidup ini jangan kayak begitu. Itu kalau orang bunuh diri itu tuh pengecut. Hmm. Harus kasih pengertian ke anak-anak kita. Ya, betul. Jadi ini bawa mereka dekat sama Tuhan, lalu juga em, apa ya, dekat sama Tuhan, terus kemudian tadi
mereka bisa tahu gambar dirinya benar gitu lah ya, gambar dirinya pulih, gambar dirinya betul bahwa mereka itu berharga di mata Tuhan. Oke, eh ya langsung WhatsApp-nya masuk. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Tolong tanya apa artinya ayat bacaan ini. Oke, Matius 20 ayat ke-16. Sebentar, ayat 16 ini udah dituliskan nih. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Terima kasih. Ya, orang itu yang sudah Kristen pertama, ya yang sudah duluan percaya Tuhan Yesus bisa jadi yang terakhir. Tapi apakah orang yang baru terima Yesus akan selalu terakhir? Enggak. Dia bisa justru mendahului, istilahnya bisa nyelip, bisa balap, ya bisa mengalahkan, akan punya pengalaman dan lebih dekat dan lebih cinta Tuhan Yesus dibandingin yang sudah percaya Yesus duluan, gitu. Bisa lebih mengasihi Tuhan lebih daripada sebelumnya. Ya. Ya, jadi yang sudah mengasihi itu, yang sudah lebih dahulu kenal, yang sudah lebih dahulu tahu Tuhan Yesus, bisa saja gitu ya terlewati oleh orang yang mungkin baru gitu ya kenal. Karena ya itu tadi seringkali gitu ya. Seringkali yang kita alami itu yang sudah lebih dahulu mengenal Tuhan Yesus tapi hidupnya tidak berubah, semacam itu ya Bu ya. Ya, dan puas diri, sudah merasa puas, lebih cukup, nggak mau maju, nggak mau ngalamin lagi. Sedangkan yang baru-baru haus, lapar, terus maju, melangkah. Sedangkan yang lama-lama sudah stagnan, sudah berhenti di tempat, nggak mau ngalami lebih lagi. Ya, itu yang membuat kemudian dia bisa istilahnya tuh kalau naik mobil tuh disalip, gitu, dilewat, gitu ya. Disalib oleh yang baru, yang mengenal Tuhan Yesus baru, tapi dia begitu haus rindu gitu ya untuk kenal Tuhan, untuk haus rindu untuk lebih dekat sama Tuhan. Nah, itu artinya seperti itu. Tawar Ya, Bu. hati, mau jadi pelaku firman, sudah Kristen duluan, sudah di gereja pelayanan duluan, tapi nggak mau jadi pelaku firman, nggak ngalami Tuhan, sehingga dia tawar kekristenannya ya kayak begitu, terus nggak mau ngalami pertumbuhan lagi, sudah merasa aku lebih tahu, aku di Kristen dari lahir, aku lebih tahu dari kamu, kesombongan-kesombongan itunya muncul semua, Ya, yaitu bisa keselip itu. betul. Jadi kalau kita merasa bahwa oh saya sudah Kristen lama gitu ya, ya terus milik kita dia yang kita sering kali bahas hati yang haus dan lapar akan Tuhan terus gitu kan. Oke, sebentar ini. Oke ya, semoga tadi jelas ya jawabannya. Pagi Bu, katanya kita harus berserah kepada Tuhan. Tetapi ada juga di Alkitab yang mengatakan kita punya kuasa atas dunia ini, termasuk menyembuhkan penyakit, kemakmuran finansial, dan mengusir setan. Ada teman-teman yang sakit yang sudah berserah pada Tuhan yang seharusnya kita punya kuasa atas penyakit tersebut. Bagaimana ini Bu? Mohon penjelasannya. Kita memang punya kuasa dalam nama Yesus. Tapi Ya, kuasa itu jangan hanya berdasarkan apa yang Tuhan mau. ya. Ya Nggak kan? semau-maunya kita. Nggak semau-maunya kita. Semua terjadi atas kehendak Tuhan. Ya. Kan semua ngikuti apa yang Tuhan mau. Coba Betul. sekarang, misalnya tuh, pendeta besar pun ya, yang hebat, buat mujizat banyak. Apakah semua yang didoakan dia sembuh? Belum tentu kan? Yang sembuh hanya yang tertentu. Yang sembuh tertentu. Sembuh tertentu. Yang kedua, coba lihat ketika Tuhan Yesus dikerumunin orang banyak.
Kenapa di dalam kelompok itu Tuhan Yesus hanya mendoakan satu orang yang sebelah tangannya lumpuh? Padahal yang ngantri minta didoain kan banyak. Ya. Yang ngantri minta didoain itu banyak. Tapi Yesus kok yang dideketin, yang disembuhkan cuma orang itu. Di kolam Bethesda. Yang menanti untuk disembuhkan banyak. Bukan cuma orang yang sudah lumpuh 38 tahun. Tapi kenapa Yesus sembuhkan cuma itu? Misalnya yang begitu. Itu kan karena memang menurut waktu dan menurut kehendak Tuhan. Coba lihat Filipi 2. Filipi Filipi 2. ya, ayat Ayat yang ke-13. Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan. Mengerjakan di dalam kamu, bukan di luar ya. Jadi Ya. Allah itu kalau kerja itu bukan dari luar, tapi di dalam kamu. Di dalam kita. Ya. Baik Kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Halo Bu. Halo. Oke. Nah, terpental. Iya, tunggu sebentar ya Gunung Syahlia, semacamnya ada gangguan sinyal nih saat ini. Beliau sedang ada di Surabaya dan ini tuh, nah masuk lagi. Halo Bu, udah dengar suaranya Ningrum? Kenapa tiba-tiba hilang nih, Rom? Iya, tadi begitu ngomongin tentang kerelaannya, hilang suaranya Ibu. Kerelaannya hanya besar atau kecil? Besar, Kerelaannya siapa itu? Tuhan Yesus. Yang ada di dalam diri kita kan? Ya. Jadi walaupun kuasa itu Mm-mm. sudah diberikan sama kita, kita bisa mendoakan orang sakit, kita bisa memerintahkan malaikat, kita bisa menggunakan otoritas menghentikan badai, mengusir setan, semuanya. Tapi kita harus ingat, yang punya kemauan, yang mengerjakan, memberi kemauan dalam hati kita untuk melakukan pekerjaan menurut kerelaannya, itu Allah yang ada dalam diri kita. Ya. Bukan kita sendiri. Contoh, saya bertahun-tahun, berpuluh tahun menggunakan otoritas nama Yesus untuk perintahkan malaikat untuk bla 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 bawa berkat saya. Misalnya gitu ya. Itu terjadi semua. Tapi ada waktunya saya nggak kepengen loh. Di otak saya itu juga tahu. Aku dikasih kuasa. Aku bisa karena udah punya pengalaman puluhan tahun. Tapi tiba-tiba nggak kepengen. Kayak orang nggak kepengen merintahin berkat juga nggak kepengen. Aneh kan? Berarti itu Tuhan. Ya. Ketika suami saya meninggal, semua orang menasehatin saya dengan banyak hal. Pendeta-pendeta, teman-teman. Ketika mereka semua ngomong, saya ngerti. Itu firman semua ada di otak saya. Saya ngerti caranya nengking gimana. Caranya gimana saya tahu. Tapi masalahnya aku enggak punya kemauan. Aku enggak punya kemauan untuk nengking itu. Sampai satu titik, ada satu teman saya yang bilang gini, udah nikmati aja. Keadaan itu nikmati aja nanti waktunya. Benar, satu kali saya lagi duduk-duduk, lagi diem gitu ya, tiduran. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong satu kata sama saya. Di situ tiba-tiba saya punya kemauan dan saya mulai mengerjakan apa yang diperintahkan Roh Kudus. Hanya dalam hitungan detik saya lepas. Tapi beberapa bulan itu saya didoakan pendeta-pendeta
Stop, diomongin siapapun nggak lepas. Kenapa? Aku sendiri nggak mau. Hmm. Jadi dari ayat dan pengalaman itu, saya tuh nggak bisa menghakimin orang loh. Jadi kalau orang itu benar mau baca, mau lakukan, ya, mau itu semua karena pekerjaan Roh Allah yang ada dalam diri kita. Ya. Tadi pertanyaannya apa ning Rum? Aku lali. Ya, ada teman-teman yang sakit sudah berserah pada Tuhan. Tuhan. Padahal kan seharusnya kita punya kuasa atas penyakit tersebut. Terus ada tambahannya, kalau kita berdoa memohon, berarti kita kurang percaya apa yang sudah dijanjikan di firman, Bu. Betul nggak? Enggak. Kalau kita sudah memohon, enggak, ya bukannya kita enggak percaya. Iman kita yang lagi teruji lagi. Yang penting kita percaya. Sekarang bayangin ya, saya tuh doa apa aja, doain orang apa aja didengar Tuhan. Saya doa apa aja permintaan saya semua dikasih Tuhan. Pas giliran mataku mulai enggak kelihatan, saya berdoa loh. Jarak 10 meter itu aku masih bisa ngelihat. Dijawabnya Tuhan, penglihatanku tinggal 5 meter. Saya berdoa memohon, mohon lagi dari 5 meter jawabannya mataku buta. Di sini kan saya mulai bertanya, loh Tuhan tuh dengar doaku lagi enggak sih? Mulai timbul keraguan kan? Mulai Ya. timbul Tuhan tuh baik enggak sih? Tuhan tuh dengar doaku enggak sih? Tuhan itu, aduh kenapa ya Tuhan marah sama saya lagi? Tuhan tuh mengasihi aku enggak? Kayak gitu kan? Tapi di situ iman saya teruji. Dulu saya punya iman, jikalau Tuhan menolong saya, jikalau Tuhan menyembuhkan saya percaya Tuhan Yesus baik. Ya. Rancangannya damai sejahtera dan kasih aku hari esok yang penuh pengharapan. Tapi ketika semua doa sepertinya tidak terjawab, permohonanku tidak dikasih. Di titik itu Tuhan sebetulnya kepengen saya next level. Masih enggak? Saya percaya dia Tuhan yang baik. Baik sekalipun walaupun dia tidak menjawab doaku untuk mencelikan mataku. Percaya enggak bahwa rancangan Tuhan itu tetap baik dalam hidupku? Percaya enggak walaupun matanya buta, hari esoknya tetap ada. Enggak hilang. Harapan itu enggak hilang. Ya. Nah, ketika saya percaya, ya udah saya lewati semua. Ternyata ya hari ini saya emang Tuhan lagi mau bawa iman saya naik level. Dari Ya. iman yang jikalau menjadi iman yang walaupun. Walaupun. Ya. Intinya itu sih sebetulnya iman gitu ya. Balik lagi kepada iman gitu kan. Ya kita bisa minta gitu. Tapi kalau tadi enggak karena gitu ya perkenanan Tuhan juga kita mau ngapain gitu. Ya kan? Oke, semoga jelas ya dari jawaban ini. Oke. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Bu, saya sering dengar di Good News Ibu menyampaikan 8 pilar. Oh, apa saja itu Bu? Oh Bu, 8 pilar itu loh Bu. Satu, mengandalkan Tuhan. Mm-mm. Mengandalkan Tuhan ya. Nomor satu Mm-mm. Tuhan ya, mengandalkan Tuhan. Oke Ningrum? Oke. Oh saya pikir hilang lagi. Enggak. 2, hidup benar. Itu benar. 3, takut akan Tuhan. Mm. 4, rendah hati. Ya. 5, apa ya aku lali Ningrum. Hah? Kejujuran, keterbukaan.
6. Kemurahan hati. 7. Harta hubungan. 8. Mengasihi semua orang sebagai saudara tanpa membedakan suku bangsa, agama, warna kulit, dan budaya. Nah, itu. Ya, itu ya. Kalau mau jelasnya nanti saya puterin suaranya. Nomor 1 apa nih, Rum? Kenapa, Bu? Nomor 1 apa nih, Rum? Mengandalkan Tuhan. Nomor 2. Hidup benar. 3. Takut akan Tuhan. 4. Rendah hati. Ya, 5. Keterbukaan. Ya, keterbukaan atau kejujuran ya. Kemudian kejujuran. Kemurahan Ya, hati. ya, Harta hubungan. ya. Mengasihi sesama tanpa pembelaan. Saya di WA Ci Ervin. Wah, puji Tuhan. Makanya bocoran itu luar biasa. Terima kasih, Ci. Puji Tuhan. Makanya lulus 100%. Bocorannya ada di WA sama Ci Ervin. Oke, lanjut. Iya. Nah, semoga jelas ya Ibu ya tadi yang bertanya. Nanti saya catetin deh. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum mau tanya. Kalau kita mau minta tolong dalam hal-hal sederhana, kegiatan sehari-hari, kita minta tolong kepada Roh Kudus atau memerintahkan pelayanan malaikat? Pasti nanyanya ke Roh Kudus dulu ya. Roh Oke. Kudus, apa nih Mm-mm. yang harus kerjakan? Roh Kudus kasih ingat, ayo perintahkan malaikat. Hmm. Perintahin malaikat. Itu kan. Mm-mm. Tinggal perintahkan malaikat. Jaga rumahku. Misalnya gitu. Nih, layani aku dalam perjalanan. Saya mau kemana gitu kan. Atau pas gini, di mall rame. Malaikat cariin parkir dong buat aku. Pasti nanti dapat. Kalau enggak ada mobil yang lewat pergi, pas di depan kita gitu. Pokoknya ada aja. Pasti Mm-mm. dapat. Nah, itu belajar. Kita belajarnya pelan-pelan. Mm-mm. Tapi yang utama Perintahkan malaikat. pertama tanya dulu kepada Roh Kudus gitu ya yang jelas ya. Nah, tapi kalau kita dalam kondisi sudah kontak terus sama Roh Kudus, Mm, sepanjang jalan sudah berbahasa roh, kontak terus ya. Nah, tiba-tiba itu langsung. Biasanya inspirasinya datangnya komandonya dari Roh Kudus sih. Satu kali ketika saya dalam perjalanan Semarang mau menuju ke eh, mm, Bandung, mm, di tengah jalan itu tiba-tiba kan kita lagi dikepung sama sepeda motor, pasukan sepeda motor. mm, Wah, kita ini juga deg-degan karena semalamnya ada mobil dibakar di daerah Pemalang situ. Nah, mm, kita tiba-tiba dikepung sama sepeda motor itu tanpa ngerti kesalahan kita gitu kan. Itu pasukan sepeda motor ngepung kita, nyuruh kita berhenti ya. Itu digebrak-gebrak mobil kayaknya teriak-teriak gitu. Dan di tangan mereka tuh semua bawa batu. mm, mm, Saya takut itu kalau dilempar ke mobil kita pasti pecah kan. Dan mm, saya bawa teman-teman Putri Hion, nggak mungkin lah ya. Kalau sampai ada apa-apa tuh gimana gitu ya. Nah karena saya sudah berbahasa roh sepanjang jalan, tiba-tiba Roh Kudus kasih ingat, perintahkan malaikat, pegang itu tangan mereka yang pada bawa batu. Batunya nggak bisa ngelepas di tangan mereka. Batunya nggak bisa lepas, nempel tuh di tangan mereka. Jadi mereka ngayun, tangannya ngayun. Tapi mm, batunya nggak pernah bisa lepas. mm, Nggak bisa lepas. Sampai kita berhenti di satu titik, satu tempat Roh Kudus bilang berhenti. Kita berhenti.
oh itu pasukan udah ngepung semua. Tapi tiba-tiba ketika saya bilang sama suami saya keluar yang, suami saya juga grogi kan, takut ya dikepung orang banyak ya. Tapi ya itu luar biasa. Itu suami saya nganu, ketika mau buka pintu mobil itu, ada satu orang pakai pakaian korpri. Itu dia berdiri di depan pintu mobil kami, jaganin gitu loh. Melerai anak-anak muda itu untuk stop. Nggak bisa menghakimi sendiri. Sebetulnya masalahnya apa? Kita selesaikan. Sama orang korpri itu dibawa ke kantor polisi. Akhirnya di kantor polisi itu kami ini baru tahu. Loh, yang nyenggol kaca spion kami itu di mereka, kok kaca spionnya mereka pecah, kok malah kita yang disalahin. Tapi ya sudahlah, akhirnya dicariin jalan, kita pergi ke toko onderdil, kita beliin kaca spion dia. Masalah cuman kecil, beli kaca spion. Dia yang nabrak kaca spion kita pecah. Bukannya dia, malah kita yang dituntut gitu loh. Tapi ya kita nggak ada masalah ya. Nah itu merintahkan malaikat. Tapi atas komando Roh Kudus ya. Jelas ya? Oke. Jelas. Oke. Lanjut. Semoga jelas tadi ya, memerintahkan malaikat atau Roh Kudus, tapi Roh Kudus pasti kasih hikmat buat kita. Bu Risma mau tanya lagi, boleh. Bu, bagaimana cara mengatasi dan mendidik anak yang suka ngeyel? Anak saya cewek 8 tahun, jadi suka ngeyel karena 2,5 tahun ini dibully di lingkungan dan di sekolahnya. Pernah kami masukkan ke sekolah asrama, tapi belum 1 bulan dia sakit-sakitan. Lalu kami cabut dan hanya sekolah umum biasa. Mentalnya jadi down, Bu, penakut, suka menyendiri dan cengeng. Apa ngeyelnya sama orang tua itu pelampiasan amarah karena saat dibully anak takut dan gak berani balas. Gimana mengatasinya ya Bu? Kami takut dan gak mau kalau anak kami sampai jadi gila. Adakah doa agar anak kami normal kembali Bu? Mohon jalan keluarnya. Terima kasih. Nomor 1, ibunya koreksi dulu. Suka ngeyelan nggak? Ngasih contoh ke anaknya suka ngeyel nggak? Kalau sama suami atau orang tua. Itu biasanya contoh dari kita yang buat anak kita ngeyel. Kalau dari pihak kita kalau diomongi suami nggak ngeyel di depan anak, kita nggak ngeyel di depan orang tua, dan kita nggak ngeyel di depan orang, ya oke. Berarti kita ngasih teladan anak baik. Tapi kalau kita sudah memberi teladannya, kitanya jadi tukang ngeyel, anak kita akan jadi tukang ngeyel. Betul kan? Anak preman punya sifat kayak preman. Karena apa? Dia ngelihat bapaknya preman. Jadi kayaknya dia ngatasin apa juga kayak preman gitu kan. Semua kan ngelihat dari kelakuan orang tua dulu. Kalau orang tuanya di rumah suka maki, suka miso-miso, nanti liatin. Anaknya semua kan kayak seperti itu semua. Ya ada satu yang enggak, ada. Tapi rata-rata anak itu akan niru ke orang tua. Yang kedua, ya kalau ibu hanya untuk mengatasi lingkungan ibu, masukkan anak ibu yang masih kecil itu ke dalam asrama. Ya enggak betul. Karena anak umur segitu itu masih butuh perlindungan orang tua. Kecuali dikasihkan orang yang bisa mendampingi dia. Karena anak umur dari 0 sampai 8 tahun itu golden age. Ya, itu masa keemasan untuk mendidik anak. Nah, mungkin anaknya ibu dibully ketika di asrama juga bisa kan? Di asrama sendiri sama-sama anak yatim, sama-sama anak yang nggak jelas dari mana. Itu aja mereka bisa saling membuli. Jangan lagi di tetangga. Nah, kayak begitu dari kecil sebetulnya solusinya Ibu Risma bukan membawa anak masuk ke asrama. Tapi dampingi anak itu.
Ayo nak, nggak apa-apa kamu dibully. Nggak apa-apa, ayo. Nggak kok, kamu cantik kok. Orang mau ngomong apa, nggak apa-apa udah. Nggak masalah. Yang penting mama sama papa sayang kamu. Nah, saya dulu pernah, anak saya, ya, anak saya dibilang gini sama pembantu atau sama orang lain. Ah, kamu jelek, kamu anak pungut, kamu cuman anak haram, kamu anak jadah. Pokoknya diomong yang nggak karu-karuan. Anaknya kan nangis, lari ke saya. Hmm. Mami, aku dibilang anak haram, aku dibilang anak pungut, aku dibilang anak begini, begini, begini. Saya dengerin dia ngomong dulu sama saya semua. Setelah dia selesai, saya ngomong gini sama anak saya. Kamu mau dibilang anak pungut, kamu mau dibilang anak haram, kamu mau dibilang anak jadah, kamu mau dibilang apapun, dengerin mami ngomong. Yang penting mami sama papi sayang sama kamu. Oke? Hmm. Kamu percaya mami sama papi sayang kamu? Percaya? Ya udah. Sejak itu anak saya pede. Nggak pernah. Dia mau dibilang orang apapun dia nggak urusan. Nggak takut. Jadi backup seorang tua itu perlu. Yang ketiga, Bu Risma nggak usah takut anak ibu gila. Kalau nggak ada turunannya gila, nggak akan gila. Makanya didik anak, dampingi anak, ajari tentang kebenaran firman. Yeah. Karena kita nggak bisa nutup mulut orang loh. Kita nggak bisa bungkam dan larang orang ngomong loh. Kita hanya bisa menjagai diri kita dan anak kita. Bagaimana ketika orang melakukan hal itu kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Oh ngerti kok, orang mau bilang jelek nggak apa-apa, yang penting aku berharga di mata Tuhan. Mulia dalam pandangan Tuhan. Tuhan, ya kan? Orang nggak ada orang yang mengasihi aku nggak apa-apa, yang penting Tuhan mengasihi aku. Misalnya begitu. Jadi dikasih perisai iman. Mulai dari kecil dikasih perisai iman. Yeah. Ada pertanyaan yang ketinggalan nggak ya? Kan Enggak, Bu. bagaimana cara mendampinginya dan Yeah. bagaimana supaya anakku nggak gila, nggak akan gila. Yeah. Kalau ibu mendampingi dan ibu nggak memojokkan dia, tapi ibu bisa. Tapi nggak ngompori anak untuk ngelawan mereka loh ya. Tapi dikasih pengertian. Itu mulut mereka, biar mereka bertanggung jawab sama Tuhan. Yang penting kamu anak mama. Mama sayang kamu. Kamu cantik kok. Kalau dibilang jelek, kamu bilang enggak, kamu cantik. Kamu perempuan. Mana? Ya kalau perempuan ya cantik. Kalau laki ya ganteng. Itu aja. Yeah. Terus kalau saya punya anak, saya dengan anak saya yang hitam kulitnya dari Papua gitu ya. Kalau jalan sama saya kan semua orang juga tahu bahwa ini hitam satu putih gitu ya. Saya bilang gini, nggak apa-apa kamu hitam. Kalau dibilang orang gini, memang aku hitam, tapi aku manis gitu. Kan yang bilang, oh aku manis tapi hitam itu minder gitu kan. Hanya kata-kata yang dibalik aja artinya Artinya beda loh beda. ya. Yeah. Iya, hitam aku. Saya kayak Sulamit. Sulamit kan bilang, hitam aku. Tapi aku manis, aku cantik. Itu pede banget dia. Dia nggak urusan, walaupun dia kulitnya hitam tapi dia cantik, manis. Ya. Oh ini Bu, Ya. adakah doa agar anak kami normal kembali? Emangnya anakmu sekarang kenapa? Kok normal kembali? Mentalnya jadi down, penakut, suka Oh menyendiri ya dan itu. cengeng. Diajarin, dibacain firman. Nih loh, Tuhan ngomong kamu tuh seperti ini. Nah, terus anaknya suruh memperkatakan. Tiap hari, tiap saat, anaknya suruh memperkatakan, ibunya juga bantu. Bu Risma bantu anak itu untuk selalu ingat bahwa kamu berharga. Enggak. Gambar dirinya dipulihkan lewat firman, dibacain, terus sama ibu membantu anak itu. Pasti pulih, nggak mungkin enggak. Ya, ya. Dengan suruh baca dan memperkatakan firman.
Baca dan perkatakan firman, Bu. Ya. Oke, lanjut. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Bu, mau minta tolong dijelaskan Yesaya 61 ayat 7 dan 8. Saya bacakan ya, Yesaya 61 ayat 7, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Ya, Mm-mm. judulnya nih, Rum. Judulnya Kabar Selamat kepada Sion. Ya, jadi maksudnya pada waktu bangsa Israel tertindas di itu ya, Mm-mm. ketika kita mengikut Yesus atau mengikuti Tuhan yang mencintai hukum itu, Tuhan mencintai hukum kan di situ. Mm-mm. Sebab Tuhan mencintai hukum. Yesaya 61 ayat yang ke berapa ya? 8 tadi ya? Mm-mm. Sebab aku Tuhan mencintai hukum. Ya, maksudnya gini. Ketika kita ini hidup mengikuti hukum Tuhan, Tuhan akan melakukan hukumnya dia. Coba misalnya gini, sekarang saya kasih contoh. Yang namanya hukum itu begini. Apapun yang kita lempar ke atas, pasti jatuh ke bawah. Mau itu kertas, mau itu besi, mau benda apapun atau emas, atau apapun yang kita lempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Nggak ada yang terbang kan? Jatuh ke bawah kan? Ya, Ya, kenapa? Karena adanya hukum gaya gravitasi. tarik bumi atau Mm. gravitasi. Itu ya. Mm. Jadi kalau Tuhan bilang hukum, Tuhan sudah bilang gini, aku akan meninggikan orang yang merendahkan diri. Tapi aku akan merendahkan orang yang meninggikan diri. Itu ya, itu hukum. Terus misalnya hukum nih gini, anak-anak hormat orang tua. Itu hukumnya, supaya kamu panjang umur dan bahagia di bumi. Itu hukum kan? Nah, kalau anak-anak itu hidupnya hormat orang tua, dia pasti panjang umur, dia pasti bahagia. Walaupun mungkin dia hidupnya nggak berpuasa terus ya, berdoa ya, berdoa. Tapi nggak yang sampai berdoa sampai seharian 1 hari 14 jam, 20 jam berdoa. Enggak. Karena buat apa orang berdoa 1 hari 14 jam, 20 jam. Tapi hidupnya nggak ngikutin hukum. Nggak ada gunanya. Ya, Maksud? ya, Nangkep ya? ya. Kalau kurang ajar sama orang tua, walaupun dia ke gereja aktif pelayanan, bayar perpuluhan, tapi dia nggak akan bahagia dan nggak akan panjang umur karena hukumnya ditabrak Mm. ya. Tapi Ya. kalau dia sebagai anak hormat orang tua, dia pasti bahagia dan panjang umur. Oke. Nah Tuhan itu mencintai hukum ini nggak akan dilanggar sama Tuhan. Mm-mm. Kalau sudah ditetapkan menjadi hukum, Anda Mm. melakukan, maka Tuhan akan membalas Anda dengan berlipat kali ganda. Anda Ya. dihina sekali, Tuhan mungkin akan permuliakan Anda berapa kali. Anda dicemooh, ya mungkin Anda direndahkan 5 kali. Mungkin Tuhan akan, bukan mungkin, Tuhan akan menggantikan Anda akan ditinggikan 10 kali. 2 kali lipat Anda akan terima balasannya dari Tuhan. Kenapa? Tuhan itu membenci ketidakadilan. Ya. Coba tadi di ayat yang keberapa ya Ningrum? Dia setelah 8 itu, sebab Tuhan mencintai hukum,
Dan Terus membenci perampasan dan kecurangan. ya, Tuhan membenci perampasan dan Dan kecurangan. kecurangan. Ya, makanya kalau hak Anda dirampas, nggak usah takut. Hmm. Tuhan akan mengembalikan dalam hidup Anda. Orang yang rampas hak Anda itu yang dibenci Tuhan. Hmm. Ya. Tuhan benci sama orang yang melakukan ketidakadilan. Terus apalagi itu ya, membenci perampasan dan kecurangan. Jangan, Sama orang yang curang itu Tuhan nggak suka. Terus, aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. nah mengikat perjanjian abadi dengan kita. Itu yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan orang-orang yang mencintai hukum. Karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang mencintai hukum. Ya, jadi ayo jangan sekedar jadi orang Kristen, tapi jadilah orang Kristen yang mencintai hukum. Ya. Oke? Yep. Jelas ya, Nino? Jelas. Jadilah orang Kristen yang mencintai hukum. Gitu ya. Yang mengirim pertanyaan, semoga ini jelas ya apa yang disampaikan, dijawab tadi. Kalau belum jelas, boleh kirimkan pertanyaan lagi, ditanyakan detailnya di bagian mana, karena ini ayatnya tadi 2 ayat yang disampaikan. Boleh dibagikan detail. Yang ini yang saya maksud seperti tadi ada yang, oh saya yang ini nih yang saya belum paham gitu ya. Jadi kita bisa jawab detail-detail, tapi minggu depan. Oh, Oh, tapi ini karena ini waktunya udah 10.24, cuman masih ada WA lagi, Bu. Kita jawab atau kita tunda minggu depan? ya satu lagi enggak apa-apa deh. Satu lagi enggak apa-apa ya. Selamat pagi Bu Elizabeth dan Ningrum. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua yang terlanjur membuat anak mengalami kepahitan hatinya dan anak sekarang sudah pergi dari rumah, agar anak mau dan bisa pulang kembali ke rumah? Terima kasih. Padahal orang tua sudah minta maaf, tetapi anak tidak mau memaafkan sebelum anak itu pergi. Terima kasih, Bu. Ya memang kita harus ngerti ya, tidak mudah orang itu memaafkan. Apa memaafkan tuh sangat nggak mudah. Tapi ya belajar ya udah. Pokoknya kita minta maaf aja. Berdoa sampai nanti anak-anak ibu ketemu dengan orang yang bisa memberikan nasihat bahwa dia harus bisa memaafkan. Hmm. Ya, Mm-mm. yang penting dari pihak orang tua sudah minta maaf. Udah, saya minta maaf, anak itu nggak bisa memaafkan, ya Anda jangan benci, jangan kecewa. Karena Ya. itu memang nggak mudah. Tapi Anda bisa berdoa supaya Tuhan bisa pakai siapa orang untuk menyadarkan kepada anak ibu bahwa kalau anak itu tidak bisa mengampuni orang tuanya, hidupnya susah nantinya. Mm-mm. Ya, oke, cuman itu aja. Ya, cuman itu. Sudah minta maaf, oke. Yang kedua adalah bagian ibu berdoa. Ya. Minta maaf, bagiannya setelah minta maaf adalah tetap doakan anak itu, berdoa, minta Tuhan yang kerja, minta Tuhan yang lindungi, minta Tuhan yang sendiri, lembutkan hatinya, seperti itu ya. Karena memang kalau ngomong luka hati itu memang butuh waktu untuk sembuh gitu, dan pengampunan itu nggak bisa dipaksakan. Kita mau ngeyel, kamu harus ngampuni, jangan kita yang ngomong seperti itu. Nanti tambah luka hatinya gitu kan. Tambah sakit hatinya ini. Oke, terakhir Bu, pesan buat pendengar. Berdoa buat bangsa dan negara kita, Ya. karena kesejahteraan kota di mana kita tinggal dan negara di mana kita tinggal adalah kesejahteraan kita juga. Ada tempat di Menara Doa Kota Semarang di Ciputra, Anda bisa bergabung. Kalau enggak, ikuti jam-jam doa di gereja-gereja Anda untuk mendoakan bangsa dan negara kita yang hari-hari ini kita perlu doakan. Yang kedua, Kota Semarang. Ya, doain ya. Tetap Ya. terjaga dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus berkati. Bu Elis, terima kasih.
Sama-sama Ningrum. Sampai ketemu. Ya, dan terima kasih ya buat Anda pendengar, buat Good News Family yang sudah bersama dengan saya dari pagi tadi di kesempatan hari ini. Berharap apa yang dihadirkan boleh menjadi berkat buat setiap Anda ya. Siaran ini bisa dilihat lagi di Facebook, bisa nanti saya coba upload ke YouTube. Saya masih punya utang kemarin ya belum. Oke, see you. Sampai